Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Saya Omar Syakirudda. saya Mujib Al-Mutakin. Nah, kita di sini izin gitu ya untuk menjelaskan atau mempresentasikan melalui secara video gitu kepada teman-teman sekalian mengenai hukum tata negara. Nah, di bab hukum tata negara ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada pengangkatan kepala negara. Yang kedua itu ada kewajiban masyarakat kepada kepala negara. Yang ketiga itu ada syarat-syarat calon kepala negara, dan yang terakhir itu ada pengangkatan kepala negara melalui mandat gitu ya. Nah, pada pembahasan yang pertama ini atau pembahasan pengangkatan kepala negara akan dibahas oleh Saya sendiri. Oke. Nah, yang pertama ada pengangkatan kepala negara. Pengangkatan kepala negara adalah proses formal di mana seseorang dipilih atau ditunjuk menjabat sebagai kepala negara. Proses ini dapat bervariasi bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Beberapa negara, kepala negara dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan di negara lainnya itu diwariskan secara turun-menurun. Dalam sistem monarki konstitusional, kepala negara biasanya merupakan seorang raja dan atau ratu yang memiliki peran seremonial dan simbolis dalam pemerintahan. Pemilihan kepala negara dalam monarki konstitusional dapat dilakukan melalui pewaris tahta dari generasi ke generasi lagi, atau melalui pemilihan umum jika pemilihan umum khusus tidak ada pewaris yang sah atau jelas. Sisi lain, dalam negara seringkali dipilih melalui pemilihan umum atau badan legislatif. Contohnya adalah negara Amerika Serikat, yang dimana negara itu kepala negaranya dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan dalam 1 kali dalam 4 tahun. Proses pemilihan kepala negara dalam sistem republik biasanya lebih demokratis dan terbuka bagi yang telah memenuhi syarat. Selain itu, dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan 2 jabatan yang berbeda. Presiden sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan eksekutif yang tertinggi dalam pemerintahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Umar. Ya. Halo teman-teman. Saya Umar Syakir, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai masyarakat di dalam suatu negara ini memiliki kewajiban pada setiap kepala negara gitu ya. Kepala negara ini merupakan sebuah figur yang dipilih ataupun ditunjuk untuk memimpin suatu negara gitu, dan bertanggung jawab juga. Mereka itu bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil kemudian demi kepentingan bersama. Nah, kita sebagai masyarakat ini gitu ya, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, masyarakat juga memiliki beberapa kewajiban terhadap setiap kebijakan-kebijakan ataupun terhadap kepala negara itu sendiri gitu. Seperti yang pertama, ada kepatuhan terhadap hukum. Nah, masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi hukum yang berlaku di negara tersebut gitu. Hal ini mencakup aturan-aturan yang ditetapkan oleh kepala negara untuk tentunya menjaga kehidupan dan juga keadilan dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya, kita sebagai masyarakat dalam suatu negara, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi. Nah, seperti bisa kayak kemarin, seperti pemilihan umum, terus juga ada pemungutan suara, dan juga yang mungkin yang lain itu seperti memberikan masukan ataupun kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Dengan demikian, masyarakat itu tetap bisa ikut serta gitu dalam setiap pembentukan keputusan yang akan mempengaruhi nasib negara di kemudian harinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mendukung kebijakan negara. Karena selain yang 2 tadi itu, masyarakat juga diharapkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala negara kita.
demi kemajuan dan juga kesejahteraan bersama. Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus kemudian teliti dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kepala-kepala negara. Takutnya kita juga harus bisa tahu bagaimana kebijakan yang kemudian dapat mensejahterakan rakyatnya, dan mana sih kebijakan yang mensejahterakan pejabatnya gitu. Nah, itu harus kemudian dihati-hatikan oleh kita atau diwaspadai oleh kita sebagai masyarakat dalam sebuah negara. Karena dengan memberikan dukungan, masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menerapkannya secara efektif. Gitu. Yang selanjutnya adalah menjaga keamanan dan juga ketertiban. Kewajiban lainnya dari kita sebagai masyarakat adalah menjaga keamanan dan juga menjaga ketertiban di lingkungan sekitar kita. Masyarakat itu perlu bekerja sama, entah sesama masyarakat ataupun dengan pihak-pihak berwenang untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang terjadi yang kemudian dapat merugikan negara kita. Yang selanjutnya adalah menghormati otoritas kepala negara. Yang terakhir, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menghormati otoritas kepala negara sebagai simbol dari penghormatan kepada negara. Sikap hormat dan juga penghargaan ini, sikap hormat dan juga penghargaan kepada pemimpin negara ini merupakan bentuk dari pengakuan atas legitimasi kekuasaannya. Dalam mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah saya sebutkan tadi, masyarakat kemudian bisa disebut berperan aktif dalam membangun negara yang stabil, adil, dan juga sejahtera bagi seluruh warganya. Tadi itu merupakan dua bab yang sudah kita bahas ya, yang sudah kita sampaikan. Semoga kemudian hal yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjelaskan kemudian apa itu tadi pengangkatan kepala negara, terus juga kewajiban kita sebagai masyarakat pada kepala negara. Nah, kalau misalnya kemudian ada yang ingin didiskusikan, langsung ditanyakan saja, oke? Tapi jangan banyak-banyak, ya. Oke. 2 orang aja. Nah, 2 orang boleh, 3 orang, ya, gitu kan. Tapi ya mungkin ada 2 poin selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok 6. Oke, kita persilakan aja langsung. Oke, pada kelompok 6 nggak dipersilakan dulu, tanya jawab dulu. Dadah, terima kasih.